Saya mau mulai dengan kalimat yang mungkin tidak nyaman didengar. Ini bukan ini bukan cerita soal gagalnya pernikahan yang biasa, tapi ini adalah cerita tentang kepercayaan yang dipatahkan, tentang uang yang dikumpulkan bertahun-tahun, tentang impian yang sudah disusun lama, dan tentang ratusan orang yang dipaksa kuat di hari yang paling rapuh dalam hidup mereka. Bayangkan kamu berdandan sebagai pengantin. Kamu duduk tenang, mencoba tersenyum, tapi di dalam kepala satu pertanyaan berputar. Vendornya kemana? Vendornya kemana? Dan saat kamu mencari jawaban, jawabannya hanya, ya, tidak ada jawaban. Dengan dalih alasan yang secara logika tidak nyambung dan tidak masuk akal. Sementara itu, di luar sana, sosok yang disebut-sebut dalam kasus ini tampil tenang dan ekspresi yang menurut sebagian orang terlihat polos. Tidak seperti orang yang sedang merasa bersalah. Kontras ini yang menjadi ironi. Ini yang membuat publik mungkin geram dan marah ya. Hari ini saya akan bicara lugas, tidak meledak-ledak, tapi juga tidak membungkus fakta dengan kelembutan palsu. Karena kalau kita terlalu lembut pada masalah seperti ini, yang hancur akan selalu orang yang sama, yaitu para korban. Semua cerita besar hampir dimulai dengan sesuatu yang terlihat baik-baik saja. Dari feed media sosial yang terlihat rapi, terlihat estetik, terlihat begitu meyakinkan. Paket pernikahan tertulis lengkap dan harganya masuk akal. Bahkan terkesan menolong calon pengantin yang ingin berhemat. Wedding organizer dengan nama PT Ayu Puspita Sejahtera hadir sebagai solusi. Tidak perlu ribet, tidak perlu pusing, semuanya diurus. Dan di detik ini, mari kita jujur, siapapun yang sedang jatuh cinta dan ingin menikah, pasti akan mudah percaya. Para korban bercerita di awal komunikasi terasa begitu sangat meyakinkan. Admin yang responsif, nada bicara yang sangat ramah, pertanyaan pun dijawab dengan cepat. DP dibayarkan hingga ada yang melunasinya di awal. Dan banyak yang berpikir kalau sudah dilunasi semua, berarti sudah aman. Dan bonus tambahan pun dijanjikan. Padahal justru disitulah resiko mulai diam-diam membesar. Dalam banyak kesaksian korban, sebenarnya tanda-tanda itu tuh sudah muncul. Balasan mulai lama, detail vendor yang tidak pernah final, dokumen kerjasama yang kabur, jawaban yang berbelit-belit. Ini bukan sekedar sibuk. Dalam dunia profesional ini sudah red flag. Masalahnya, para korban sedang berada di fase hidup yang penuh emosional. Mereka tidak sedang bertransaksi beli barang biasa. Dan mereka sedang menitipkan hari paling penting dalam hidup. Dan di titik ini logika memang sering dikalahkan dengan harapan. Kalau satu acara bermasalah itu bisa disebut dengan kelalaian. Kalau dua acara bermasalah itu bisa disebut dengan manajemen yang buruk. Tapi ketika puluhan bahkan ratusan acara yang bermasalah dan polanya selalu serupa, DP lancar, pelunasan di awal selalu diminta, lalu pelayanan runtuh. Secara logika ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah pola. Dan ketika hari H itu datang, ada pengantin yang menunggu catering sampai di detik terakhir acara. Ada yang dekorasinya jauh dari kesepakatan. Ada yang bahkan harus meminjam kursi dan sound system dari tetangganya. Tersenyum untuk kamera, tersenyum untuk tamu, sambil di dalam kepala kamu berpikir kalau ini mimpi buruk. Ini mimpi buruk atau kenyataan. Satu persatu korban mulai berbicara. Bukan untuk viral, tapi karena tidak ada pilihan lain. Berdasarkan data yang dipubliskan aparat, lebih dari 200 orang yang melapor, dan kerugian sementara mencapai 11,5 miliar rupiah. Posko pengaduan saat ini terus dibuka karena pengaduan terus bertambah. Dan di balik angka 11,5 miliar itu, ada tabungan dari orang tua, ada hasil kerja keras bertahun-tahun, yang membekas seumur hidup. Dalam pemberitaan banyak korban yang mendatangi lokasi yang disebut berada di wilayah Jakarta Timur, seperti Pulau Gadung, Kayu Putih, dan Cipayung di daerah Ceger. Mereka datang bukan untuk ribut, mereka datang hanya untuk satu tujuan, yaitu kejelasan.
Dan saat ini Polda Metro Jaya kemudian menetapkan Ayu Puspita sebagai tersangka dan satu orang lain berinisial DHP sebagai tersangka. Keduanya dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dan saat ini aparat masih menelusuri aliran dana, saldo rekening, dan aset dengan harapan ada kemungkinan pemulihan kerugian korban. Motifnya adalah motif ekonomi. Kenapa demikian? Karena dari keuntungan yang diperoleh atas perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu untuk membayar cicilan rumah, kemudian untuk kegiatan jalan-jalan ke luar negeri, dan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang lainnya. Yang membuat publik bereaksi keras adalah kontras visual. Di satu sisi korban menangis dan stres, di sisi lain sosok tersangka tampak tenang dan merasa seperti tidak bersalah. Bukan soal wajah dan ekspresi. Bukan soal wajah, tapi soal jarak antara dampak dan ekspresi. Bila kita tarik kesimpulan, kasus ini tuh sebenarnya bukan tentang satu WO, tapi tentang sistem, tentang literasi kontrak, tentang budaya kepercayaan tanpa perlindungan. Hukum berjalan dengan adil. Semoga para korban mendapat kejelasan, dan semoga setelah cerita ini, kita semua belajar satu hal. Hari bahagia pantas dijaga dengan hati dan akal sehat. Karena cinta memang soal rasa, tapi keamanan adalah soal tanggung jawab.